Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Gak ada yang kena corona kan? Semoga aja gak ada deh. Oke, kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan satu kasus. Nah, kasus ini paling terkenal di Indonesia. Bisa dibilang sih Indonesia nih rajanya kasus ini. Apalagi sih kalau bukan korupsi. Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama gambar yang di belakang saya ini. Iya, kalian betul banget. Ini adalah gedung KPK. Mereka nih yang memberantas para korupsi di Indonesia, katanya sih. Nah, sebelum lanjut ke kasusnya, kami perkenalan diri dulu ya. Kenalin, nama saya Nadia Prisli Albar. Saya Andi Eka Nur Ilmi Syarif. Nama saya Lina Prambanan, biasa dipanggil Linda. Saya Ulil Amri. Saya Nur Aziza. Saya Wahyuni Nur Aziza. Daripada nungguin lama-lama, langsung aja nih ke topik yang pertama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan satu kasus mengenai korupsi. Ketika kita membahas tentang korupsi, hampir bisa dipastikan kita bakal kalah penyebabnya. Gampang, karena masih banyak orang yang tidak tahu apa sebenarnya korupsi itu. Menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak wajar dan tidak legal untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang yang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sekarang apa saja jenis-jenis dari korupsi? Yang pertama itu ada suap menyuap. Nah, kali ini ada 2 orang yang sedang berebut tanah yang akhirnya urusan ini dibawa ke pengadilan. Kemudian salah satu menyuap hakim dan pengacaranya, pihak lawan agar nanti dia mengenang pengadilan. Ditambah lagi, hakim dan pengacaranya mau menerima suap tersebut. Ini namanya korupsi. Hukuman penyuap yaitu penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal 750 juta. Hakim dan pengacara hukumannya masing-masing penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Contoh suap menyuap dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, menyelonong aja di lampu merah. Dan ketika ada polisi, dia malah cenggar-cengir di depan polisi. Buntut-buntutnya minta damai dengan cara memberikan uang. Ini namanya korupsi. Cara mengatasi suap menyuap yaitu hukumannya dipertegas buat para pelaku suap, menyeleksi orang-orang yang akan bekerja di pekerjaan yang rawan suap, dan pastinya itu menerapkan hukum yang sudah ditetapkan dalam pelaku korupsi suap menyuap. Korupsi yang kedua yaitu adalah penyalahgunaan jabatan. Lihatlah Om Gendut, dia adalah seorang staf di sebuah instansi pemerintah. Dia bertugas mengatur anggaran yang harus dikeluarkan kantor untuk membayar biaya perawatan mobil dinas. Seharusnya uang yang dikeluarkan adalah 10 juta rupiah, sedangkan pada laporan tertulis 15 juta rupiah. Nah, sisa 15 juta rupiah ini masuk ke kantong Om Gendut. Ini merupakan korupsi ya, dan Om Gendut akan diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 250 juta untuk ada juga contoh penyalahgunaan jabatan di kehidupan sehari-hari. Wah, ketemu Mas Hiro lagi nih. Dia itu punya jabatan yang keren di sekolahnya, yaitu dia menjabat sebagai ketua OSIS. Setiap akhir tahun pasti harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, di sini Hiro malah menulis saldo OSIS yang tersisa sebesar 10 juta rupiah. Padahal itu bohong, karena ada 2 juta rupiah yang dikantongi oleh Mas Hiro. Apakah ini salah satu contoh ketua OSIS yang baik? Sepertinya tidak ya. Cara mengatasi penyalahgunaan jabatan yaitu yang pertama adalah menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang kedua, membangun supremasi hukum dengan kuat. Yang ketiga, menciptakan kondisivitas nyata di semua daerah. Yang keempat, eksistensi para aktivis. Yang kelima, membangun pendidikan moral sedini mungkin. Dan yang keenam adalah pembekalan pendidikan religi yang insentif. Om ini adalah seorang pegawai kelurahan. Pada saat seseorang hendak mengurus KTP, si Om mengaku jika biaya yang dibutuhkan adalah 50.000.
dan dia mengatakan ini sudah sesuai peraturan, padahal menurut peraturan hanya 10.000. Ini korupsi, hukumannya 20 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar untuk pegawai kelurahan. Cara mengatasi tindakan pemerasan yaitu kajilah alasan pemerasan, tanggapi pelaku pemerasan yang dikenal, diskusikan dengan teman yang dipercaya, singkirkan tekanan jika menyadari bahwa informasi tersebut tidak menimbulkan ancaman yang signifikan. Ungkapkan informasi itu sendiri sebelum si pemeras mendapat kesempatan melakukannya. Simpan semua bukti pemerasan, mintalah bantuan penegak hukum, sewalah pengacara jika dibutuhkan. Jangan mencoba menangani masalah pemerasan sendirian, dan sebaiknya tidak bertindak terburu-buru atau mencoba membalas dendam, karena pemerasan adalah kejahatan serius dan memiliki konsekuensi. Jenis-jenis korupsi yang keempat, yaitu kecurangan. Ini dia, Om ini adalah seorang tukang yang disewa oleh pemerintah untuk membangun sebuah jembatan. Di dalam perjanjiannya, si Om bilang jika semen yang dipakai adalah kualitas terbaik, padahal sebaliknya, dan bisa membuat jembatan tersebut gampang roboh. Ini korupsi. Orang ini patut diberi hukuman, penjara maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal 350 juta untuk kontraktor. Nah, selanjutnya, contoh kecurangan di kehidupan sehari-hari. Kamu lagi ulangan biologi. Setiap beberapa menit, kamu lirik kanan dan kiri, kamu nyontek, dan kamu sudah korupsi. Bayangkan, teman kamu yang sudah susah-susah belajar, dan pada akhirnya nilainya sama, sedangkan kamu sendiri tidak pernah belajar. Nah, ada lagi nih, Mas Heru, lagi mau bolos sekolah, padahal tugasnya adalah belajar dengan baik. Dan benar, bolos sekolah adalah korupsi waktu. Dan jika dibiarkan, maka pola pikir seperti ini akan menjadi bibit korupsi yang akan tumbuh dan ganas di kemudian hari. Cara mengatasi perilaku kecurangan. Yang pertama, memiliki sistem pengendalian yang baik. Yang kedua, menghambat terjadinya kolusi. Yang ketiga, mengawasi dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan dalam kecurangan. Yang keempat, menciptakan gambaran hukum yang akan diterima bila melakukan kecurangan. Yang kelima, melaksanakan pemeriksaan secara Kelima yaitu mengenai pengadaan. Nah, pengadaan adalah ketentuan umum pasal 1 Perpres 16 tahun 2018. Disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan pengadaan barang atau jasa tersebut dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Contoh dari pengadaan yaitu instansi Om ini bekerja sedang membutuhkan mobil dinas dalam jumlah banyak sehingga tender pun digelar. Kandidatnya adalah perusahaan-perusahaan penyewaan mobil. Diam-diam Om ini ikut tender di bawah perusahaan yang ia dirikan sendiri, padahal saat ini ia adalah tim penyeleksi dan dengan mudah memilih perusahaannya sendiri. Ini korupsi Om, ini akan mendapat hukum. Adapun cara mengatasi perilaku pengadaan dalam korupsi, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang isu korupsi. Yang kedua, menanamkan sikap jujur sejak dini. Yang ketiga, mengembangkan partisipasi masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang keempat, public hearing dengan masyarakat sebelum tender, serta e-procurement dengan memanfaatkan informasi teknologi. Gratifikasi hadiah.
Bapak ini adalah pejabat di sebuah instansi pemerintah. Ketika lebaran, ada orang yang memberikan setiap persel mewah. Jika dalam waktu 30 hari dia tidak melapor pemberian persel tersebut ke KPK, maka ini korupsi. Bapak ini akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau dengan maksimal 1 miliar pejabat pemerintah. Contoh gratifikasi hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Ulangan bahasa Inggris lagi jeblok, tapi karena guru bahasa Inggrisnya kenal baik dengan orang tua lagi sehingga guru tersebut memberikan hadiah dengan cara mendongkrak nilai ulangan milik lagi. Ini juga tersebut korupsi. Cara mengatasi perilaku gratifikasi yaitu pemberian hadiah, fasilitas, dan hal lain yang menyangkut gratifikasi dengan normal tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi apabila pemberian hadiah. Selain itu, maka tetap harus dilaporkan kepada tim unit pengendalian gratifikasi yang telah dibentuk. Dengan telah melakukan identifikasi gratifikasi, maka sudah seharusnya dengan segala kewajiban dan hak yang telah diterima oleh penyelenggaraan negara dalam berbagai tingkat dan urusan, tidak lagi menjadikan gratifikasi sebagai kebiasaan dan kelumrahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sebab tidak ada guna dan barokahnya gaji dan tunjangan bila penyelenggaraan negara masih mencari ceperan. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu. Aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif. Dalam aspek sosial, seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku kurop. 1. Faktor politik. Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik. Pentingnya politis para pemegang kekuasaan, bahwa ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terence Gemos tahun 2000 memberikan gambaran bahwa politik uang, money politik, sebagai penggunaan uang dan keuntungan material dalam mengajar pengaruh politik. 2. Faktor hukum. Faktor hukum sebagai penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi aspek perundang-undangan dan dari sisi lemahnya penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak baik mudah ditentukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas, tegas, non-lex, serta sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencakup kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika. Lurusnya hukum dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan, yang bertahan hidup. Namun, saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. 4. Faktor organisasi. Organisasi juga merupakan salah satu korupsi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Korban korupsi atau korupsi yang terjadi biasanya memberi, dan korupsi karena peluang atau kesempatan korupsi. Dan yang terakhir mengenai hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi hal yang mudah meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Masih ada hambatan dalam pelaksanaannya. Operasi tangkap tangan atau biasa disebut OTT sudah sering dilakukan oleh KPK. Bachkut dalam putusan yang dilepas oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi tetap
saja masih Penjelasan di dilakukan. atas, kita bisa menyimpulkan bahwa semua jenis korupsi akan berimbas pada banyak hal. Antara lain, yang pertama adalah penegakan hukum dan layanan masyarakat yang amburadul. Yang kedua, pembangunan fisik menjadi terbengkalai. Yang ketiga, prestasi menjadi tidak berarti. Yang keempat, demokrasi menjadi tidak berjalan. Dan yang kelima adalah ekonomi akan hancur. Nah, makanya ayo kita lawan korupsi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita bisa tanpa korupsi. Nah, itulah tadi penjelasan kasus mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Buat teman-teman, jangan pernah melakukan perbuatan itu ya, karena itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Ayo bela negara dengan menghindari perbuatan korupsi. Jauhi korupsi, cintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.